sobat semua. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik atau sering juga disebut dengan sistem bahan bakar injeksi, di mana nanti akan kita praktekkan atau akan kita lakukan pemeriksaan tentang komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar elektronik atau sistem bahan bakar listrik. Di antaranya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap saringan udara, kemudian memeriksa tegangan sumber pompa bahan bakar, kemudian memeriksa tegangan sumber injektor, kemudian ada mengosongkan tekanan bahan bakar, kemudian ada memeriksa debit bahan bakar hasil pemompaan, berikutnya ada memeriksa tekanan bahan bakar, dan yang terakhir adalah melakukan penyetelan putaran stasioner. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Baik, sobat semua, sebelum kita melakukan kegiatan pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik, terlebih dulu saya siapkan media dan peralatan yang nantinya kita gunakan. Yang pertama, media yang akan kita gunakan untuk kesempatan kali ini adalah kita gunakan 1 unit sepeda motor bis injeksi. Adapun peralatan yang nanti kita perlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan sistem bahan bakar injeksi adalah meliputi satu set obeng, bisa impact screw atau obeng plus atau minus. Kemudian ada lagi kunci T, kemudian ada lagi alat ukur elektronik untuk mengukur tegangannya. Ada kita sediakan multitester digital. Kemudian ada lagi alat ukur tekanan bahan bakar. Di sini kita punya satu set fuel pressure gauge atau alat untuk mengukur tekanan pompa bahan bakar yang terdiri dari satu gauge-nya, kemudian ada manifoldnya dan ada hose-nya. Ada lagi kita sediakan alat bantu ECM tester supaya nanti kita mempermudah dalam menghitung tegangan pada sensor-sensor ataupun pompa bahan bakar. Kemudian ada lagi satu gelas ukur untuk mengukur debitnya, debit bahan bakar yang diinjeksikan. Kemudian ada lagi satu set SCS konektor yang nanti kita gunakan untuk mereset sistem injeksi karena sudah dilakukan pelepasan ataupun pemasangan. Kemudian kita siapkan hose untuk pemasangan di sini. Kemudian ada lagi alat ukur stadiometer untuk mengukur RPM dari sini. Kemudian yang lain kita punya BBR yang sudah kita pilih seperti ini supaya nanti mudah dalam melihat data kerja ataupun hasil kerja pengukuran. Sebagai tindakan keselamatan dan keamanan supaya nanti bensin tidak tumpah, maka kita siapkan lap atau madu. Nah, itu media dan peralatan yang nanti kita gunakan untuk melakukan pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik. Para sobat semua, pertama kita posisikan kendaraan dulu pada posisi standar utama seperti ini. Kemudian kita pasang exhaustnya. Kemudian kita coba hidupkan sepeda motornya.
kita akan melakukan pemeriksaan tekanan bahan bakar. Nah, untuk melakukan pemeriksaan tekanan bahan bakar, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah melepas cover dari pompa bahan bakar yang ada di sini. Lepasnya, ini sudah terlihat pompa bahan bakar, ada soketnya dan ada selangnya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengosongkan bahan bakar yang ada di selang sampai ke injektor, supaya nanti dalam melepas selang tidak akan ada aliran tekanan bahan bakar yang tumpah. Langkahnya adalah kita lepas dulu soket pompa bahan bakar, kemudian kita hidupkan mesinnya, kita kunci on. Nah, kita hidupkan. Ternyata mesin sudah tidak hidup, berarti menunjukkan tidak ada aliran bahan bakar yang sampai ke injektor. Kita matikan. Sebelum kita memasang alat pengukur tekanan bahan bakar, untuk lebih aman dari percikan bunga api, maka kita lepas terminal negatif aki. Kita lepas penutupnya. Kita lepas terminal negatif aki. Kita akan melepas selang pompa bahan bakar pada dudukannya. Caranya, tempatkan dulu kain di bawah selang untuk menjaga bensin tidak tumpah. Kemudian kita tekan penguncinya, selang bahan bakar, dan kita tarik keluar. Nah, selanjutnya kita pasang selang atau hose dari alat ukur pada dudukan pompa bahan bakar. Kita tekan sampai bunyi klik. Kemudian ujung selang alat ukur yang lain kita masukkan atau kita pasang pada manifold alat ukur, dan ujung manifold yang lain dari alat ukur kita pasangkan dengan selang pompa yang menuju ke injektor. Kita pastikan supaya tidak keluar atau ikatannya erat. Habis itu kita pasang soketnya, kemudian terminal negatif yang tadinya kita lepas, baru kita hidupkan mesin pada putaran stasioner. Baik, kita pasang terminal negatif pada kutub negatif baterai. Kemudian kita kunci kotak on, hidupkan motor. Kita pastikan bahwa tidak ada kebocoran bensin pada sistem alat ukur dan pompa. Kemudian kita lihat tekanan bahan bakarnya pada putaran stasioner. Di sini menunjuk tekanan bahan bakar pompa pada putaran stasioner sekitar 230 kPa. Nah, nanti kita lihat bandingkan dengan DPR yang standarnya berapa.
Habis itu kita matikan engine. Dan langkah berikutnya adalah melepas tekanan pompa bahan bakar atau alat ukur tekanan pompa bahan bakar pada sistem dengan langkah seperti berikut. Kita lepas soketnya untuk melakukan pengosongan bahan bakar yang ada pada sistem dan hidupkan mesin. Nah, kita hidupkan sampai jarum pada dial menunjuk pada 0. Nah, ketika menunjuk pada 0 berarti tidak ada sisa bahan bakar yang ada di selang ataupun alat ukur. Oke, satu lagi. Oke. Dan kita matikan. Sama seperti langkah di awal tadi untuk memasang, belum masang ataupun melepas rangkaian dari alat ukur dengan pompa bahan bakar, lebih amannya kita lepas terminal negatifnya pada aki. Lepas, kemudian kita lepas sambungan pompa selang bahan bakar dengan melilitkan majun, kemudian kita tekan selang yang ke injektor dan kita lepas lagi selang alat ukur yang ada di pompa dengan cara menekan kemudian tarik. Jadi masih ada sisa tutupan dari selang, kita bersihkan. Setelah itu kita pasang selangnya yang di injektor pada pompa sampai bunyi klik. Setelah itu kita pasang soket pompa, kemudian negatif aki, dan kita coba menghidupkan kunci kotak on tanpa mesin hidup sebanyak 3 kali untuk melihat apakah ada kebocoran pada sistem bahan bakar yang ada di pompa ini. Baik, setelah terminal minus aki sudah pasang, kita coba on-kan kunci kontak sampai tekanannya berhenti. Kita matikan lagi sebanyak 3 kali. Nah, kita cek ternyata sudah tidak ada bahan bakar yang keluar, artinya ikatan sudah rapat semua. Nah, teman-teman, demikian tadi prosedur melakukan pemeriksaan tekanan bahan bakar yang diantaranya juga bisa meliputi prosedur pengosongan dari sisa-sisa bahan bakar yang ada di sistem sampai ditemukannya besarnya tekanan pompa bahan bakar pada sepeda motor ini. Mari kita lanjutkan pemeriksaan berikutnya. Kita lakukan pemeriksaan berikutnya yaitu terkait pengukuran debit bahan bakar yang diinjeksikan. Kemudian ada lagi pemeriksaan tegangan input atau tegangan sumber dari injektor dan ataupun tekanan sumber dari pompa bahan bakar. Nah, terlebih dahulu kita lepas
cover ataupun dudukan atau jok dari sepeda motor speed. Oke teman semua, ini cover sama jok sudah lepas. Kita bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan debit injeksi bahan bakar yang ada di injektor. Nah, kita lepas selang yang ada di injektor dengan cara sebelum melepas sama seperti tadi, dilakukan pengosongan tekanan bahan bakar yang ada di selang dengan cara melepas soket pompa, kemudian menghidupkan, kemudian matikan off. Karena mesin tidak bunyi, berarti dipastikan selang tidak ada di sistem ataupun di selang bahan bakar. Nah, kita lepas pengait selang yang ada di manifold supaya enak. Bukan dari selang kita lepas. Berikutnya kita lepas ikatan selang bahan bakar pada injektor dengan cara sama seperti tadi, meletakkan majun, kemudian menekan kaitan kunci dari dudukan selang dan menariknya. Kita ambil gelas ukur, salurkan gelas ukur seperti ini. Kemudian kita pasang soket pompa kembali. Kita on-kan kunci kontak, kemudian kita matikan kunci kontak sebanyak 5 kali. Kita tunggu mematikannya sampai tekanan pompa berhenti. 1, 2, 3, 4, 5. Kita matikan. Nah, kita lihat di sini gelas ukur sudah nampak jumlah debit dari bahan bakar yang diinjeksikan. Baik, untuk memastikan lagi berapa debit bahan bakar yang diinjeksikan, kita tuangkan bahan bakar pada gelas ukur yang lebih besar. Nah, di sini menunjuk sebesar kurang lebih 120 ml. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di buku pedoman reparasinya. Baik, debit sudah kita temukan berapa jumlahnya. Setelah itu kita pasang kembali selang pompa pada injektor dengan cara menekan ujung kepalanya sampai bunyi klik. Ini kita kunci. Di situ pasang kembali dudukan dari selang bahan bakar pada manifold. Ya. Nah, inilah cara mengukur debit ataupun volume bahan bakar yang diinjeksikan. Baik teman semua, kita lanjut pemeriksaan berikutnya, yaitu memeriksa tegangan sumber baik dari tegangan sumber injektor atau tegangan sumber dari pompa bahan bakar atau istilahnya tegangan input.
Nah, untuk melakukan pemeriksaan tersebut, saya sudah siapkan satu alat ukur, yaitu multi tester digital. Kemudian satu lagi alat bantu yang disebut ECM tester. Nah, ini alat bantu untuk memudahkan kita dalam memeriksa tegangan, baik nanti tegangan input injektor atau tegangan input pompa bahan bakar. Mari kita lakukan pemeriksaannya. Nah, untuk merakit ECM tester ini langkahnya sebagai berikut. Jadi ada dua kabel, di mana nanti salah satunya ini dapat ECM atau engine control module, satunya dapat soket yang nanti dapat soket dudukan ECM. Kita ambil ECM-nya seperti ini, kemudian kita lepas soketnya, yang kita pasang soket pada ECM tester pada ECM. Perhatikan setiap kunci-kuncinya, jangan sampai terbalik. Kemudian soket yang menuju ke ECM kita masukkan ke ECM testernya. Kita lihat seperti ini bukannya. Kita masukkan, klik. Kita letakkan seaman mungkin seperti ini. Nah, kita coba kunci kontak on. Ketika kunci kontak onnya menyala, berarti pemasangan sudah benar. Oke, sudah ada tekanan pompa, berarti pemasangan sudah benar. Nah, di sini ada lubang-lubang yang ditandai dengan nomor, ada nomor merah dan nomor hitam. Nah, untuk membedakannya gimana? Nah, kita lihat ECM itu terbuat dari produk mana atau diproduksi oleh pabrikan mana. Nah, di sini kita lihat ada tulisan Kehin, berarti ECM ini diproduksi oleh pabrik Kehin. Nah, kalau menggunakan Kehin berarti nomor yang ada di sini adalah kita gunakan yang warna merah. Nah, lubang-lubang ini adalah menunjukkan kaki-kaki dari soket yang ada di ECM, yang jumlahnya ada 33 kaki. Nah, dari merah dimulai dari sini merah, kalau yang hitam dimulai dari sebelah kiri. Nah, untuk yang hitam ini biasanya ECM-nya diproduksi oleh Sindengen. Nah, kalau yang merah itu untuk yang diproduksi oleh Kehin. Nah, lubang-lubang ini kita lihat sepenuhnya pada peta yang ada di BPR. Di BPR ini sudah ada grafik yang menunjukkan rangkaian dari ECM itu sendiri yang sudah ada nomornya. Nah, misalkan di sini ada nomor 16, berarti lubangnya tadi yang 16 merah. Untuk yang injektor, nah, berarti injektor nanti warnanya merah yang 16 masuk ke sini. Kemudian ada lagi yang untuk pompa bahan bakar, di sini adalah nomor 8. Berarti kita cari nanti lubang yang nomor 8 warna merah. Mudah kan? Nah, mari kita lakukan pemeriksaan masing-masing tegangan inputnya. Baik teman-teman semua, kita mulai saja. Yang pertama kita mau mengukur tegangan input dari injektor. Nah, di sini saya butuhkan satu lagi alat bantu, yaitu sebuah kawat. Karena saya probe-nya besar, untuk membantu memasukkan atau mengukur, mempermudah mengukur, kita tancapkan kawat ini ke dalam soket injektor. Nah, di sini dari buku ini petunjuknya bahwa untuk mengukur tegangan input injektor, maka kita harus melepas soket injektor, kemudian menghubungkan kabel warna hitam dapat probe yang positif atau yang merah, kemudian yang probe
negatif atau warna hitam dengan body. Nah, body ini bisa kita gunakan ECM tester. Nah, body pada ECM tester di sini ditunjukkan pada diagram ECM, ditunjukkan pada angka 9 kemudian 10. Jadi nanti kita bisa memasukkan satu probe-nya ke dalam lubang 9 atau 10. Mari kita lakukan. Pertama, kita posisikan kunci kontak off. Kemudian kita lepas soket injektor seperti ini. Kita masukkan kawat jumper pada kabel yang warna hitam seperti ini. Kita posisikan selektor pada V searah seperti ini. Yang hitam, probe hitam masuk ke massa lubang nomor 9 warna merah. Kemudian satunya yang warna merah kita sambungkan dengan kabel yang tadi dihubungkan dengan soket injektor warna hitam. Kemudian kita kunci kontak on. Nah, di sini menunjuk besarnya tegangan input. Supaya tidak berubah, kita tekan tombol hold. Menunjuk besarnya tegangan input injektor. Kita matikan dan kita posisikan off multitasernya. Kembalikan soket injektor pada sensor injektor sampai bunyi klik. Berikutnya kita akan mengukur tegangan input dari pompa bahan bakar. Caranya adalah menghubungkan multitester pada soket pompa yang warna hitam sebagai sumbernya. Ini saya masukkan kabel jumper ke kaki yang warna hitam seperti ini. Kemudian saya hubungkan probe merah pada kawat seperti ini. Probe hitam masih seperti sama, nomor 9. Saya posisikan selektor ke voltase searah seperti ini. Kemudian kita putar kunci kontak posisi on. Nah, di sini menunjukkan tegangan input dari pompa bahan bakar. Kita hold dulu sebesar 11,87 volt. Kita matikan kunci kontak. Kemudian kita lepas kawatnya. Kita pasang kembali. Nah, hasil ini kita bandingkan pada buku pedoman reparasi. Kita off-kan multitasernya dan kita lepas semuanya. Nah, demikian tadi pengukuran tegangan input baik yang tegangan input injektor dan tegangan input pompa bahan bakar. Baik, kita lanjut melepas semua peralatan yang tadi kita gunakan untuk mengukur tegangan input. Kita kembalikan seperti semula. Kita kembalikan ECM-nya pada soketnya semula sampai bunyi klik. Pastikan kedudukannya benar. Nah, karena tadi sudah melepas soket injektor, maka terjadi trouble yang akan dibaca oleh ECM karena ada pelepasan soketnya. Maka perlu dilakukan reset memori atau reset ECM. Nah, caranya gimana? Kita butuhkan satu alat yang namanya SS connector.
Kemudian kita sambungkan ke DLC. Nah, untuk mereset ECM, langkahnya seperti berikut. Kita pastikan posisi kunci kontak off, kemudian kita lepas tutup dari DLC, kita pasang SCS konektor ke DLC seperti ini. Nah, kemudian kita kunci kontak on. Nah, seperti ini. Untuk mereset dengan model SCS seperti ini, kita tekan saja tombol merahnya. Nah, kita pastikan indikator trouble pada odometer berkedip dengan cepat. Itu tanda reset ECM berhasil. Nah, berarti memori yang tadi segalan yang ada di indikator sudah terhapus dari ECM. Kunci kontak off, kita lepas DLC-nya, kembalikan tutupnya seperti semula. Nah, ini hal yang dilakukan ketika nanti kita seringkali melepas atau melakukan pemeriksaan yang memaksa melepas masing-masing soket pada resistor, maka kita lakukan reset ECM. Itu caranya untuk mereset ECM dengan menggunakan SCS konektor. Baik teman sekalian, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan filter udara pada sistem bahan bakar elektronik. Nah, sistem bahan bakar elektronik tipe BIT ini filter udaranya di sini, kita lepas tutupnya. Ini sudah kelihatan elemennya, tutupnya. Kita lihat. Nah, dan elemen ini adalah elemen basah, tidak boleh disemprot. Maka untuk melakukan pembersihan filter ini yaitu dengan cara melakukan pengecokan di kayu atau dan sebagainya. Kemudian membersihkan permukaan yang ada di tutupnya. Kemudian kita kembalikan seperti semula. Ini. Oke, kita kembalikan. Yang terakhir kita akan melakukan pemeriksaan atau penyetelan putaran mesin atau putaran mesin. Nah, sebelum itu kita panaskan mesinnya dulu sekitar 10 menit. Kita pasangkan tachometer dengan memasang penyebitnya pada kabel busi yang tidak ada lapisan pelindungnya plastik biar lebih akurat. Kemudian kita putar putaran udaranya ke arah kanan 1 kali putaran sampai duduk nyaman atau dirasa tidak berat. Kemudian kita hidupkan mesinnya. Kita putar lawan arah jarum jam udaranya sampai menunjuk putaran 1 atau mesin 1600. Nah, di sini sudah terlihat putaran mesinnya sebesar 1620. Nah, untuk motor Matic 1700. Kita tekan lagi, putar. Kita letakkan filternya. Berarti setelah putaran itu sudah pas.
Kemudian kita lepas kabel yang distribusi, kembalikan ke semula. Nah, demikian tadi cara penyetelan putaran stasioner pada sistem bahan bakar elektronik. Nah, kita kembalikan posisi perlengkapannya seperti semula. Teman-teman semua, demikian tadi rangkaian kegiatan tentang pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik. Tentunya kalian pastinya bisa melakukan pemeriksaan terkait pemeliharaan sistem bahan bakar elektronik. Sampai ketemu lagi, tetap sehat dan tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.